Sobat RSE, jumpa lagi dengan program kesayangan kita semua, yaitu Ngobras. Ngobrol asik bareng Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani. Dan saya di sini tidak sendiri. Hari ini saya ditemani dua narasumber kita, yaitu Dr. Ira Miryani selaku dokter obstetrik ginekologi dan Mbak Putri dari unit kebidanan Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Nah, karena bintang tamunya hari ini adalah dokter spesialis kandungan dan bidan, pasti Sobat RSE bertanya-tanya, apa sih temanya? Hari ini temanya sedikit berbeda. Jadi kalau kemungkinan kemarin temanya adalah garda terdepan di Rumah Sakit Elizabeth atau IGD, hari ini khusus kita akan membahas tentang layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Salah satu layanan unggulan kita yaitu klinik fertilitas. Jadi perlu Sobat RSE ketahui, kita sudah mempunyai layanan klinik fertilitas di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Mungkin masih bertanya-tanya nih, klinik fertilitas itu apa dan layanannya seperti apa. Jadi tonton sampai habis biar kalian dapat informasi menarik tentang klinik fertilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Sebelumnya selamat pagi Mbak Putri, Dokter Ira, selamat pagi. Mbak Dokter, kita hari ini mungkin akan membahas tentang klinik fertilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Mungkin bisa dijelaskan dengan Sobat RSE yang ada di rumah, apa sih klinik fertilitas itu? Monggo Mbak Putri. Assalamualaikum, hai Sobat RSE, selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Putri. Saya bertugas di ruang bersalin Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang klinik fertilitas. Pastinya Sobat RSE banyak yang belum begitu paham nih ya, klinik fertilitas itu apa. Jadi klinik fertilitas itu merupakan suatu pelayanan kesehatan yang membantu pasangan suami istri yang mengalami fertilitas. Nah, suatu kebanggaan ya, Rumah Sakit Elizabeth Situbondo sudah bekerja sama dengan Morula IVF Jakarta. Pastinya Sobat RSE udah nggak asing lagi nih sama Morula IVF Jakarta. Jadi Morula IVF Jakarta merupakan klinik fertilitas yang terbesar yang ada di Indonesia. Suatu kehormatan, Rumah Sakit Elizabeth sudah bekerja sama dengan Morula IVF Jakarta. Pastinya Sobat RSE udah nggak asing lagi nih kalau lihat sosial medianya Morula ya. Udah banyak artis atau selebriti Indonesia yang melakukan program kehamilan di Morula. Sudah pasti nggak perlu diragukan lagi nih untuk pelayanannya. Dan di Situbondo, ini ada di Rumah Sakit Elizabeth yang sudah secara resmi bekerja sama dengan Morula IVF Jakarta. Oh gitu, jadi di Situbondo itu hanya ada di Rumah Sakit Elizabeth ya teman-teman ya untuk klinik fertilitas Indonesia. Jadi mungkin Mbak Putri bisa ngasih tahu lebih dalam lagi nih Mbak, layanan kita di klinik fertilitas itu apa aja sih Mbak, selain program-program yang udah tersedia di flyer di IVF Morula Jakarta. Ya, jadi untuk pelayanannya dan fasilitasnya di klinik fertilitas Rumah Sakit Elizabeth, yang pertama ada pemeriksaan USG kandungan, terus ada pemeriksaan USG transvaginal, terus ada juga pemeriksaan analisa sperma dan juga tindakan untuk melakukan inseminasi. Oke baik, jadi ada beberapa layanan ya Mbak ya yang di klinik fertilitas sendiri. Nah dokter, saya izin tanya nih, untuk fertilitas sendiri dokter, itu yang dimaksud infertilitas dan penyebabnya itu apa sih dokter? Jadi penting juga kita tahu ya. Hai dulu Sobat Elizabeth. Sobat RSE. Oke, Sobat RSE. Halo Sobat RSE. Ya, saya Dokter Ira, saya dokter kandungan di Rumah Sakit Elizabeth. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Elizabeth sudah punya klinik fertilitas sekarang, dan kami bekerja sama dengan Morula IVF Indonesia. Jadi kita namanya Klinik Fertilitas Indonesia. Jadi salah satu klinik Morula di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Situbondo dan di Rumah Sakit Elizabeth.
klinik fertilitas ini ditujukan untuk membantu pasangan-pasangan yang ingin memiliki anak, memiliki Buah hubungan hati. gitu ya, walaupun dia tidak punya problem fertilitas pun kita bisa melayani itu gitu ya. Untuk infertilitas sendiri gitu ya, dikatakan infertilitas itu apabila pasangan suami istri yang sudah menikah dan menjalani kehidupan seksual normal di mana hubungan suami istri dilakukan 2-3 kali per minggu dan tanpa kontrasepsi apapun, tapi belum mendapatkan kehamilan dan memiliki anak gitu ya, dikatakan infertil kalau dalam kurun waktu 12 bulan tersebut gitu ya. Dan penyebabnya ada bermacam-macam. Yang jelas pihak istri dan pihak suami punya peran di sana gitu ya. Jadi penyebab infertilitas itu kalau menurut data 50% itu di perempuannya, 35% itu di laki-lakinya, di prianya, dan 15% itu unexplained, idiopatik gitu, nggak tahu sebabnya apa, tidak ada gangguan di kedua belah pihak, tapi belum juga hamil. Nah, untuk secara statistik gitu ya, data itu bahwa 75 sampai 85% pasangan suami istri yang seperti saya sebutkan tadi, hubungan seksual teratur 2-3 kali seminggu dan tidak tanpa kontrasepsi, itu kebanyakan itu sudah 75 sampai 85% itu bisa hamil dalam waktu 6 bulan pertama pernikahannya gitu. Jadi kalau setelah itu biasanya penurunan keberhasilan kehamilannya gitu, terjadi penurunan keberhasilan kehamilan di setiap siklus menstruasinya gitu. Jadi kalau pasangan suami istri ingin memiliki anak, konsultasi untuk program hamil harus diperiksakan dua-duanya. Dua-duanya harus diperiksa bareng-bareng bersamaan memulai programnya gitu. Jadi nggak bisa yang perempuannya dulu udah beres baru yang lagi, nggak bisa. Dua-duanya harus diperiksa dulu bareng-bareng. Ya, oke. Dok, kira-kira nih program hamil ini bisa dimulai dari kapan sih? Maksudnya kayak kita udah nikah berapa tahun nih? Harus langsung konfirmasi atau konsultasi ke dokter. Kenapa kita belum memiliki anak gitu? Harus nunggu berapa lama gitu si dokter? Jadi sebetulnya untuk merencanakan kehamilan itu harus dipersiapkannya justru sebelum ada konsepsi, sebelum ada hubungan suami istri. Jadi begitu ya. Apalagi kita mau mempersiapkan generasi masa depan gitu ya, yang sebisa mungkin jangan sampai stunting gitu kan ya. Nah, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kita nih udah mulai approach dari sejak konseling pra kehamilan gitu, saat pasangan mulai mendaftarkan rencana pernikahannya gitu ya ke KUA, itu sudah mulai dijaring. Jadi yang menjaring di sana itu Vaskes Primer, biasanya puskesmas. Mungkin Vaskes Primernya Elizabeth bisa berperan di sana nanti ya. Oke, baik. Jadi mulai konseling di sana, memperbaiki nutrisi, kalau dia ada anemia harus diperbaiki gitu ya. Nah, mulai dari situ udah dipersiapkan diri masing-masing pasangan untuk bisa hamil dengan cepat dan baik gitu ya. Kemudian kalau sudah menikah berapa lama gitu nunggunya? Sebetulnya sih nggak usah ditunggu, kalau bisa sebelum menikah juga periksakan diri lebih baik gitu ya. Periksakan diri masing-masing suami pria wanitanya untuk melihat adakah kelainan di dirinya. Atau kalau merasa ada sesuatu gitu ya, misalnya saya kok haidnya selalu nyeri ya, saya kok haidnya nggak rutin ya tiap bulan gitu kan. Itu sebelum menikah tuh cari tahu dulu ada apa ya di diri saya. Jadi nanti setelah menikah atau bila diperlukan intervensinya bisa sebelum pernikahan itu gitu ya. Nah, kalau sudah menikah gitu, kita harus menunggu berapa lama? Itu saya katakan tadi bahwa 85% 6 bulan pertama tuh udah harusnya bisa hamil gitu ya. Jadi ada 15% pasangan yang terlambat hamilnya, bisa infertil, bisa ya memang belum waktunya aja gitu ya. Tapi problemnya sekarang itu
banyak pasangan yang LDR. Iya, bener benar, banget. benar. Jadi Iya, salah bener satu banget. faktor ya dokter. Iya, ya. sobat RSE, LDR itu jadi nggak masuk kriteria Infertil. infertil Oh, gitu. gitu. Jadinya kalau dia LDR, ya mungkin memang nggak ketemunya benihnya itu ya karena nggak ada Jarang ketemu. hubungan pada saat yang tepat gitu benar. ya. Jadi itu dia, kalau 6 bulan masih belum hamil, sebaiknya segera diperiksakan gitu. Oke, jadi gitu ya Sobat RSE, jadi kalau seandainya nih Anda mau melakukan pemeriksaan ke klinik fertilitas sebelum menikah juga boleh, jadi kayak ngecek kondisi fisik kita, suami istri, calon suami istri, jadi bisa dicek nih, kita ada masalah atau enggak, kita subur atau enggaknya mungkin gitu ya dokter Iya. ya. Biasanya dokter untuk pemeriksaan awal nih, untuk pemeriksaan awal yang ingin melakukan program kehamilan, biasanya ada pemeriksaan apa dulu sih sebelum proses lebih lanjut gitu? Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa penyebab infertilitas itu dari pihak istri dan suami harus sama-sama dieksplorasi gitu ya. Jadi kalau untuk di pihak istri, kita harus lihat bagaimana ovulasinya, terjadi nggak ovulasi di setiap siklus menstruasi gitu ya. Jadi kalau haidnya biasanya, kalau haidnya teratur, lamanya juga teratur, terus nggak lebih dari 10 hari, 14 hari gitu ya. Terus rutin setiap bulannya, siklusnya, tanggalnya maju mundurnya cuma 2-3 hari gitu ya. Itu biasanya ovulasi. Jadi sel telur dilepaskan gitu ya, berarti subur. Tapi ovulasi belum tentu bisa menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi gitu loh. Kita juga harus lihat saluran indung telurnya bagaimana. Jadi yang kita lihat gimana ovulasinya. Biasanya kita jadi history taking gitu ya, dari anamnesa kita bisa lihat, bisa memperkirakan lah kira-kira apa. Terus diperiksa saluran indung telurnya. Jadi kan sel sperma itu bertemu sel telur itu track yang harus dilalui itu, jadi dia lewat vagina, mulut rahim, masuk ke dalam rahim, terus sperma itu jalan lewat saluran indung telur, bertemu dengan sel telurnya di pangkal dari saluran indung telur gitu. Terjadi pembuahan di sana, hasil pembuahan itu masuk ke dikirim lagi ke dalam rahim gitu loh. Nah, saluran indung telur itu kan track yang harus dilalui ya. Jadi track itu harus paten, harus bisa dilewati oleh sperma dan hasil fertilisasi tadi gitu ya. Embrionya tadi harus bisa lewat. Jadi selain paten juga kalibernya, diameternya harus cukup baik, dan itu ada di sana ada bulu-bulu halusnya yang menggeser embrionya itu supaya masuk ke dalam rahim. Jadi implantasinya di dalam rahim, nggak terjadi kehamilan di luar kandungan gitu ya. Nah, kemudian kita juga harus evaluasi rahimnya bagaimana gitu kan. Ada miom atau enggak, ada kelainan atau enggak, ada kelainan kongenital atau enggak gitu ya. Nah, pemeriksaan itu harus dilakukan oleh dokter spesialis kandungan di rumah sakit gitu ya, yang punya fasilitas USG, dan terutama kalau bisa untuk screening ini harusnya pakai USG-nya transvaginal. Jadi di sini bisa gitu ya. Hanya kalau untuk saluran indung telurnya itu nggak bisa lewat pemeriksaan USG, bisa sih pakai SIS nama metodenya gitu. Cuman kita nggak lakukan di sini, lebih akurat tuh kalau ada buktinya kan gitu ya. Jadi kita kalau di klinik fertilitas Elizabeth kita lakukan pemeriksaan HSG. Itu karena di sini belum siap, kita biasanya kirim ke laboratorium yang mampu laksana itu. Paling dekat kalau di Situbondo ke Jember ya. Jadi harapannya di Elizabeth bisa segera adalah HSG. Semoga itu, cepat ya. ada ya layanan HSG di Rumah Sakit Elizabeth ya dokter ya. Itu untuk yang istri. Untuk yang suami itu dilakukan pemeriksaan analisa sperma. Selain juga kalau mungkin ada gangguan anatomi seperti varikokel atau infeksi epididymitis atau orkitis gitu ya. Itu nanti biasanya kalau ada gangguan dari pemeriksaan analisa sperma, kita akan konsulkan ke dokter spesialis urologi. Alhamdulillah di sini analisa sperma
bisa dikerjakan di Rumah Sakit Elizabeth, dan dokter spesialis urologinya juga ada di Rumah Sakit Elizabeth. Jadi sebetulnya udah bisa dikerjakan di sini semua lah, nggak usah pergi kemana-mana kecuali HSG. Kecuali HSG. Oke dokter, jadi sebelumnya ini kemarin itu banyak pertanyaan yang masuk di media sosial kita. Jadi ada yang tanya gini, Mbak, saya mau periksa nih ke klinik fertilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth, tapi saya belum mens. Biasanya kan kalau mau periksa ke klinik fertilitas itu harus mens hari kedua. Itu benar seperti itu atau bisa sebelum mens atau sesudah menstruasi sih dokter? Sebetulnya untuk pemeriksaan pertama itu tidak harus di saat hari-hari tertentu gitu ya. Gitu. Jadi untuk konsultasi pertama bisa datang kapan saja, karena kita di pertemuan pertama kita akan history taking, kemudian eksplorasi penyebab yang mungkin terjadi kayak TPS itu kita bisa lakukan kapan aja. Jadi kapan analisa aja sperma juga asal syaratnya terpenuhi kita bisa lakukan, tidak harus menunggu di siklus haid hari keberapa gitu. Nanti setelah konsultasi pertama baru kita schedulekan. Nanti harus kembali lagi pada saat haid hari kedua atau hari ketiga untuk pemeriksaan TPS, di mana kita akan melihat sel telurnya bagus apa enggak sih, jumlahnya cukup apa enggak gitu. Jadi nanti cadangan ovariumnya itu memadai apa enggak untuk di program hamil gitu ya. Terus kira-kira nanti program hamilnya bagaimana, itu harus program hamilnya itu bagaimana harus menurut hasil pemeriksaan itu gitu. Jadi berdasarkan pemeriksaan itu baru kita bisa tentukan ibu ini pasangan ini sebaiknya mengikuti program yang bagaimana. Jadi gitu. kita tidak bisa memulai ini pasti harus insem, dok saya mau insem gitu. Iya, jadi kita explore dulu sebabnya gitu. Karena ternyata gitu ya, menurut pengalaman kami di sini justru banyak pasangan yang tidak membutuhkan inseminasi sebetulnya, dan betul alhamdulillah berhasil mendapatkan kehamilan. Dan menurut data gimana Put? Iya, alhamdulillah selama setahun berjalan ada 76 pasien yang sudah melakukan program kehamilan, dan alhamdulillah udah 26 pasien yang berhasil hamil. Ya. Itu tanpa inseminasi ya Mbak? Tanpa inseminasi. Oke, baik. Ya, yang untuk inseminasi satu pasien dan alhamdulillah langsung berhasil. Dan sekarang lagi OTW hamil kedua. Jadi untuk klinik fertilitas ini tidak mesti harus inseminasi. Jadi bisa jenengan kalian semua sobat RSE konsul dulu lah ke dokter spesialis. Ini gimana nih keadaan kita atau program kita selanjutnya. Jadi jangan kayak menjudge diri sendiri, aku tidak subur atau suami aku tidak subur. Tidak boleh seperti itu. Jadi kayak harus periksa dulu lah. Di mana nih penyebabnya, dicari dulu di mana salahnya kita, atau kan kita bisa aja salah dari pola makan, pola hidup, itu juga bisa ya dokter ya. Jadi untuk program itu tidak mesti harus istri. Seringnya itu masalahnya itu suami istri. Jadi kayak harus dicek dua-duanya biar tahu penyebabnya dari mana gitu ya dokter ya. Untuk program kehamilan sendiri dokter, selain program inseminasi, untuk program kehamilan alami itu apa aja sih dokter tahap-tahapnya yang bisa kita konsultasikan di klinik fertilitas? Jadi sebetulnya first line treatmentnya itu pasangan fertilitas itu, makanya saya menganjurkan pada pasangan begitu menikah gitu atau sebelum menikah kalau perlu datang berkonsultasi, karena first line treatmentnya itu sebetulnya modifikasi lifestyle. Jadi gaya hidup yang sehat, pola makan yang bergizi, nutrisinya cukup, memadai dan sehat makanannya, kemudian olahraga teratur, terus manajemen stres yang baik, saling mengenali dan memahami pasangan gitu ya, jadi menerima dengan baik. Itu sebetulnya di situ tempatnya. Jadi kalau mamanya di situ sudah mulai 6 bulan di level itu kita nggak berhasil hamil, mungkin bisa level up ya. Jadi mulai lihat ovulasinya gimana. Kalau ada problem ya ovulasinya diperbaiki, dilihat sebetulnya tata laksananya, lihat masalahnya di mana gitu ya. Kalau masalahnya di ovulasinya ya kita lakukan induksi ovulasi atau stimulasi ovulasi gitu ya, untuk membuat setiap siklus menstruasinya menghasilkan sel telur yang bisa dibuahi gitu ya. Kemudian kalau problemnya
ada misalnya endometriosis gitu ya. Endometriosis itu gejalanya itu nyeri haid. Jadi kalau ada riwayat nyeri haid sejak gadis gitu, waspadalah gitu ya. Jadi harus periksakan. Endometriosis itu menghambat kesuburan gitu. Jadi dia bisa diprogram. Jadi kita lihat dulu tergantung endometriosisnya derajat berapa gitu. Kalau derajat ringan gitu kita masih bisa coba lewat inseminasi atau stimulasi ovulasi itu, induksi ovulasi. Induksi ovulasi itu tujuannya tuh supaya kita menghasilkan sel telur yang bagus, yang bisa dibuahi, dan kita bisa tahu timing yang tepat kapan harus mempertemukan sel telur sama spermanya. Gitu. Jadi kalau spermanya sehat, ovulasinya bagus, kita tinggal menyarankan aja untuk melakukan hubungan suami istri di waktu-waktu yang tepat, di masa-masa subur. Jadinya ya dokter ya? Iya, pada masa subur dijadwalkan. Tapi kalau dia tinggalnya serumah, nggak jauh-jauh, ya pokoknya itu tadi, hubungan suami istri 2-3 hari sekali secara teratur pasti dapat masa suburnya gitu ya, asalkan menstruasinya siklus menstruasinya terjadi ovulasi. Terus juga kalau dia problemnya di saluran indung telur, misalnya kalau keduanya tersumbat, ya nggak bisa lewat jalur normalnya, jadi harus diambil sel telurnya, dipertemukan dengan sperma di luar baru ditransfer embrionya lewat IVF, program bayi tabung, gitu, in vitro fertilisasi atau teknologi berbantu untuk reproduksi. Gitu. Terus kalau gangguannya di sperma, maka harus diperbaiki dulu spermanya gitu ya. Dievaluasi lagi 3 bulan kemudian sambil diobatin. Kalau misalnya spermanya ternyata kurang jumlahnya tapi dia memenuhi syarat untuk dilakukan inseminasi, ya kita lakukan inseminasi. Jadi salah satu indikasi untuk dilakukannya inseminasi intrauterin itu gangguan sperma. Jadi misalnya spermanya jumlahnya kurang gitu ya, tapi syaratnya harus lebih dari 10 juta per mililiternya, dan dia 25%-nya itu harus yang kelas A sama B gerakannya, yang bagus ya dok ya, geraknya maju lurus ke depan gitu ya. Terus kalau itu memenuhi syarat untuk insem, kita bisa insem, tapi kalau jumlahnya kurang dari itu ya harus IVF. Nah, kalau untuk program IVF kita refernya ke Morula IVF. Oke. Dokter, jadi kesimpulannya itu kan kayak program kehamilan itu bukan hanya dari istri ya dok ya. Jadi namanya program kehamilan berarti kedua belah pihak, dua-duanya harus diperiksakan ya dokter ya. Nah, untuk program inseminasi sendiri dokter di rumah sakit itu untuk apanya ya? Keberhasilannya sudah berapa persen sih Mbak Putri atau dokter Ira kemungkinan? Karena satu yang coba IVF, jadi sebetulnya saya juga gini ya, waktu pada saat pasien konsultasi itu setelah digali terus kita eksplor penyebabnya gitu kan, ternyata idiopatik, nggak ada gangguan, spermanya bagus, kemudian ovulasinya terjadi dengan baik gitu ya, hanya nggak hamil aja, belum hamil gitu ya, jadi di 15% itu. Nah, kalau di situ aja kita intervensi, ternyata diperbaiki pola hidup, hubungan suami istri, manajemen stres gitu aja udah bagus, akhirnya hamil gitu ya. Jadi yang berangkat ke inseminasi itu program inseminasi baru satu. Jadi pernah ada yang gagal, sudah dipersiapkan tapi gagal karena spermanya nggak mencukupi. Kemudian yang satu lagi ini kita berhasil sampai inseminasinya dan alhamdulillah berhasil gitu. Jadi kalau dikatakan di sini 100% ya, tapi sebetulnya inseminasi itu sendiri keberhasilannya itu 10-15% saja. Jadi dari 10 kasus hanya 1 gitu loh. Jadi ekspektasinya juga jangan tinggi-tinggi gitu ya. Tapi
peningkatan siklus bisa meningkatkan peluang untuk hamil. Jadi diulang sampai 3 kali inseminasi itu, ya sampai 3 kali itu peluang untuk hamilnya lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya gagal, jadi konsultasi biasanya kalau memang mau IUI gitu ya, inseminasi, kira-kira harus bersiap-siap. Kalau nggak gagal ya ini, jangan patah semangat, coba lagi yang kedua, ketiga kali gitu. Kalau gagal 3 kali baru kita biasanya diarahkan untuk lebih lanjut ya dokter ya, IVF atau bayi tabung. Oke dokter, ini dok apa namanya, berarti untuk inseminasi sendiri kan kita ada 1 pasien dan kebetulan itu berhasil ya dokter ya. Selain inseminasi, jadi program kehamilan kita yang alami itu juga banyak yang berhasil. Jadi sobat RSE, kalau ada masalah kesuburan atau masalah seperti udah menikah 1 tahun tapi belum punya kemungkinan, itu nggak langsung inseminasi. Jadi bisa program dulu, program hamil alami dengan dokter. Jadi sama dokter diperiksakan, bapak diperiksakan, ibu diperiksakan, nanti bisa dijadwalkan dengan jadwal HB atau obat juga ya dokter ya. Jadi kayak memperbesar sel telur seperti itu ya dokter ya. Dan juga untuk program hamil sendiri itu dari kedua belah pihak teman-teman. Jadi nggak harus istri aja, tapi suami istri. Namanya program ya, bapak-bapak tolong menurunkan ego sedikit. Tidak tentu itu dari istri, jadi bisa dari suaminya. Iya gitu. betul banget. Ya Mbak Putri ya. Oke. Terima kasih ya dokter ya Mbak Putri. Terima kasih banyak sudah mau diundang di acara Ngobras kita. Namanya Ngobras dokter. Jadi ngobrol asik. Ngobrol asik bareng sobat RSE di rumah juga seperti itu. Terima Selalu kasih. di taman gini ya? Iya dok. Jadi karena kalau di taman itu suasananya enak gitu loh, dokter, anginnya sepoi-sepoi. Tapi kalau ada udah agak siang panas dok. Siang-siang. Jadi jangan siang-siang kalau ngobrasnya di sini. Jadi terobras kita kulitnya. Oke, Mbak Putri, Dokter Ira, terima kasih banyak sudah menemani sobat RSE. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kita tentang klinik fertilitas yang ada di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo. Mungkin sobat RSE kalau masih ada pertanyaan nih yang kurang jelas dari penjelasan Dokter Ira, bisa ditanyakan di kolom komentar kita. Jadi mungkin untuk ada episode fertilitas kedua, ketiga gitu ya. Kalau banyak pertanyaannya makin banyak episodenya gitu. Terima kasih dokter. Terima Live kasih. saya boleh ditantang. Oh, live streaming. Jadi nanti kita live di YouTube atau Instagram. Ya. Terima kasih. Semoga pasien fertilitas kita harapannya sih tidak meningkat, karena harapannya semua pasien itu langsung bisa hamil ya dokter ya, sesuai dengan keinginan. Tapi boleh dicoba untuk pasangan-pasangan yang ingin memulai hidup baru dengan memiliki keturunan seperti itu. Oh, bisa juga loh infertilitas itu, sorry nambahin ya. Oke, bisa nggak apa juga untuk anak kedua atau anak ketiga gitu ya. Dan jaraknya jauh 10 tahun nih dari anak pertama sampai anak kedua. Jadi bisa untuk program anak selanjutnya gitu ya Mbak Putri ya. Terima kasih banyak Mbak Putri sama Dokter Ira. Nanti untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa ngobras-ngobras lagi dengan narasumber kita yang lain dari layanan unggulan di Rumah Sakit Elizabeth Situbondo sendiri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube kita untuk kita lebih semangat kontennya. Oke, terima kasih Sobat RSE, selamat pagi.